Shalom, Shalom Elohim, saudara terkasih dalam Kristus, dan Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih buat ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat Roh Bapa Surgawi dalam diri Pak Iman Lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh Kebenaran dalam mempelai ilahi Ibu Fe Hamdani, Ratu Adil dan Malaikat Mary, yang tertulis di kitab Wahyu 10 dan juga wanita di kitab Wahyu 12. Dan Shalom Elohim juga salam perjuangan buat para malaikat Tuhan, para saksi surgawi, para mempelainya, dan orang-orang kudusnya, juga semua anak-anak Tuhan dimanapun berada di 4 penjuru muka bumi ini. Salam kasih dan salam perjuangan buat kita semuanya. Saudara terkasih dalam Kristus, dalam video kali ini saya mau menyaksikan satu kesaksian penglihatan saya yang saya dapat ketika 19 Mei 2026. Pada saat itu, saya sedang mengikuti ibadah malam di pasukan Surgawi 77 Besi. Dan ketika ada seorang Nochan membawa pujian penyembahan ketika itu, saya mendapat satu penglihatan. Saya melihat ada seperti satu scroll di langit yang sangat besar berwarna seperti kertas yang lama, seperti warna-warna kayu seperti itu. Dan saya melihat scroll itu ada tanda meterai berwarna merah, dan scroll itu dipegang oleh satu sosok yang memakai baju putih berkilauan terang sekali. Saya melihat wajah yang memegang scroll itu adalah wajah Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto. Dia kelihatan seperti seorang raja. Dia memakai mahkota dan duduk dengan penuh wibawanya. Kemudian saat mendapat penglihatan itu, saya menguji roh itu sebanyak 3 kali seperti saranan Bapa Surgawi. Dan saya melihat tubuh itu berubah menjadi tubuh cahaya yang sangat berkilauan sehingga saya tidak dapat melihatnya. Dan menjadi kembali tubuh Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto. Dan pada saat dia membuka scroll yang termeterai itu, dia seperti membaca scroll itu. Dan muncul tiba-tiba seekor merpati putih di hadapannya. Lalu Pangeran Ilahi berkata kepada merpati putih itu, "Pergilah." Dan pada saat itu di hati saya teringat dengan seorang sosok pribadi, jubir ilahi di tengah-tengah dunia ini, yaitu Ibu Fe Hamdani, di mana pribadi Roh Kudus itu sendiri yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Suara yang berseru-seru menyampaikan isi hati Tuhan dalam dunia ini. Sampai situ saja batas penglihatan saya dan penglihatan itu menghilang. Dan pada saat ibadah ketiga pasukan surgawi baru-baru ini, mempelai muncul untuk membawa firman Tuhan. Pada saat itu saya teringat lagi akan penglihatan ini. Dan hari ini, setelah mendapat peneguhan demi peneguhan, saya digerakkan roh untuk menyaksikan hal ini. Dan sekali lagi saya ingin bersaksi, saudara terkasih dalam Kristus, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, apapun agama kalian yang mendengarkan kesaksian ini, sekali lagi saya katakan kepada kita semua, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, sudah ada dalam dunia ini. Rohnya itu memakai tubuh casing seorang pemuda bernama Aditya Nugrahanto, Pangeran Ilahi, yang bekerja luar biasa. Di dalamnya itu ada 7 roh Allah yang penuh hikmat, menyampaikan dan membukakan kitab-kitab yang termeterai, yang tidak bisa dibatasi, difahami oleh akal logika manusia. Bahkan roh Bapa Surgawi juga sudah ada dalam dunia ini, dalam wadah seorang sosok, yaitu Pak Eman Lahago. Dan Roh Kudus itu sendiri memakai tubuh casing mempelai ilahi Ibu Fe Hamdani. Mari saudara terkasih dalam Kristus, mari rendahkan hati mencari kebenaran ini. Di akhir zaman ini, pekerjaan roh Allah itu tidak dapat dibatasi dengan logika. Gunalah iman untuk memahaminya. Bertanyalah kepada Tuhan dalam doa dan puasa kita masing-masing, agar peneguhan demi peneguhan dibukakan tentang ketiga pribadi ilah yang esa ini.
Karena amatlah disayangkan ketika kita menolak pribadi yang kita nantikan selama ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Saya percaya kita semua menantikan kedatangan anak manusia itu yang bernama Tuhan Yesus Kristus, bahkan Nabi Isa yang tertulis dalam kitab mereka akan turun di akhir zaman menjadi Imam Mahdi. Ia sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Jangan lagi menunggu di awan-awan, saudara, karena itu sudah terjadi dalam dimensi roh dan kebenaran yang telah dilihat dengan banyak saksi mata yang dapat tembus dimensi roh. Dan secara jasmani, rohnya sedang berbicara dengan kita melalui wadah manusia yang excellent, yang teruji dan terpilih oleh Allah pencipta semesta ini, Tuhan Yesus Kristus. Carilah dia selagi masih ada waktunya di detik-detik akhir ini. Saya juga pada awalnya, saudara, ketika dibukakan hal ini, saya mengambil masa beberapa waktu ketika saya mencari kebenaran itu. Hampir setengah tahun saya mencari kebenaran itu, dan akhirnya saya dibukakan siapakah ketiga pribadi ilahi ini. Dan saya sangat bersyukur, saudaraku, karena saya dibukakan tentang rahasia ini. Sungguh saya tidak layak menerima semua ini, karena saya manusia yang paling hina, yang paling berdosa Tuhan pernah ciptakan. Tetapi saya sangat bersyukur kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, memberi kesempatan pada saya manusia yang berdosa ini, yang telah menerima tanda binatang itu sebanyak 4 kali, untuk mengetahui dia telah ada dalam dunia ini. Anak-anak dunia, anak-anak Tuhan yang telah ditanda dengan tanda binatang itu, suntikan COVID-19 itu, telah dibutakan mata roh, bahkan jasmani, untuk tidak melihat kebenaran lagi jika tidak ada pertobatan. Saya dahulu begitu, saudara. Saya tidak dapat melihat kebenaran karena saya juga telah ditandai oleh tanda Lucifera itu. Jadi mari kita telah mengambil tanda binatang itu, suntikan COVID-19 itu, kita balik kepada Tuhan Yesus Kristus. Sujudlah dengan ratap tangis, mohon pengampunan daripadanya, karena dia sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Inilah kabar sukacita untuk semua orang yang mau berbalik padanya dengan hati yang penuh berendah hati, yang penuh mau dipulihkan dan pertobatan untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Mari terus berjuang bersama-sama kembali pada Tuhan dengan kerendahan hati, dan biarlah kesaksian ini menjadi peringatan bagi saya dan juga Bapak Ibu semuanya untuk lebih giat mencari Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, dan dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena apa yang dianggap mustahil oleh dunia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena pekerjaan roh Allah itu adalah luar batas logika manusia. Jadi janganlah menggunakan logika, tetapi gunakanlah iman untuk memahami pekerjaan Allah di akhir zaman ini. Haleluya, segala hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Salam kasih, salam perjuangan buat semua anak-anak Tuhan yang terkasih. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.